bakhil, pelit, kikir, medit, apa lagi? Kedekut. Terserahlah. Kiri. Terserahlah. Lalu kemudian apa beda syuh dengan bukhlu? Kita pun melanjutkan suatu perjalanan. Begitu masuk waktu makan siang, maka kita mampir ke rumah makan, kita pun makan bersama. Setelah kenyang kita panggil itu, bu, bisa hitung? Dihitungnya, kebetulan kita berempat. Setelah dihitung 100.000 pak. Langsung mikir, 100.000 berarti satu orang 25.000. Dikeluarkannya duit 25.000. Ini yang saya makan tadi saya bayar 25.000. Orang ini namanya bakhil, karena dia hanya membayar perut dia saja. Perut kau bukan urusanku, aku urus perutku sendiri. Ini namanya bakhil. Kalau syuh tadi, pas giliran membayar, berapa semuanya bu? 100. Mendengar 100 itu langsung dia ke WC. Permisi sebentar ya, saya ke WC. Maksud dia, jangankan membayarkan perut orang, perut dia pun minta bayarkan sama orang lain. Itu namanya syuh. Tidak boleh duit dia keluar. Ada prinsip orang sekarang, apakah itu PNS atau pegawai, gaji tak boleh keluar. Gaji harus ditahan. Lalu makan dari mana? Tanduk sana, tanduk sini, sikut sana, sikut sini. Tidak boleh keluar duit ini. Menetes sedikit pun tak boleh. Orang ini namanya syuh. Apalah yang cocok itu? Kikir kuadrat, bakhil plus, ya tabasa, getah basa. Sangka bahasa Arab tadi. Getah basa, karet lengket, melekat duit orang ke kantong dia. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Setiap diri kita ini ada sifat syuh itu di dalam. Ada sifat syuh itu. Tapi yang paling membinasakan adalah syuhun muta'. Syuh muta', ditaatinya, diikutinya syuhnya itu. Maka kita disuruh melawan itu. Apa yang menyebabkan orang mengikuti sifat syuh itu? Yang menyebabkan orang mengikuti sifat syuh itu adalah karena kecintaan yang luar biasa terhadap harta. Ada manusia ini sifatnya jama'a malau wa'ad-dadah. Jama'a mengumpul, ad-dada menghitung. Itu aja kerja dia. Kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung. Ruko udah berapa, rumah udah berapa, duit udah berapa. Menikmati itu. Ada sebagian orang menikmati bukan begitu. Dia nikmat kalau mengusap kepala anak yatim. Dia nikmat kalau bangun masjid. Jadi dengan puasa ini Allah sedang mendidik kita bagaimana kita merasakan kenikmatan dari kerjanya mengumpul, menghitung, mengumpul, menghitung, mengumpul, menghitung. Sampai-sampai di ruang ICU pun itu aja dipikirkannya berapa ini. La ilaha illallah. Gimana sawit kita yang bisa jama'a malau wa'addada. Maka dikasihlah bulan pelatihan 1 bulan namanya Ramadan. Di bulan Ramadan ini dia dididik untuk menghilangkan sifat syuh, bakhil, pelit. Kenapa syuh? Dari mana pokok pangkal syuh? Pokok pangkal syuh adalah salah melihat hawa nafsu. Kalau sudah siang jam 12, jam 1 tegak di jembatan Ampera menengok sungai Musi itu macam cincau. Tinggal kasih paralon aja lagi. Melihat semua warna-warni mobil-mobil yang lewat, aku paling tak bisa duduk di tepi jalan kalau jam 12, jam 1 nih Pak Ustadz. Kenapa? Setiap mobil merah aku tengok macam semangka katanya. Tapi begitu azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk 2-3 teguk air, masuk 2-3 butir kurma. Mana hawa nafsu yang tadi? Mana dia? Mana dia yang syuhud muta' itu? Hilang semuanya. 1 bulan dia diajarkan. Hari pertama, hari kedua. Tengok nih bang,
inilah cendol yang abang beli, inilah kolak, inilah ini semua, ini makan. Nah, betul. Besok diulang lagi. Kenapa diulang lagi? Memang sifat manusia ini adalah nasya, lupa. Karena dia lupa selalu diingatkan. Ingat mengingatkan namanya tausiah. Ingat mengingatkan namanya tazkirah. Hazihi tazkirah faman syaa dzakarah. Ini namanya tazkirah. Ini namanya tausiah. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Orang yang lupa tadi diingat mengingatkan. Satu masjid sampai pengajiannya 6. Pengajian subuh, pengajian duha, pengajian kultum zuhur, pengajian menjelang berbuka, pengajian dari isya menjelang tarawih, pengajian iktikaf malam. Keluar dari Ramadan dapat 16 tatap muka, satu mata kuliah di kampus. Dulu orang belajar di kampus 16 tatap muka, potong pertemuan pertama, potong ujian mid semester, potong ujian akhir semester, tinggal 13. Sekarang tak bertemu sama sekali, online. Maka Ramadan ini adalah sarana untuk mengikis sifat syuh. Keluar kita Ramadan, hilang syuh dalam hati kita. Tak ada lagi pelit, bakhil, tak ada lagi. Semuanya kasih aja. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan kau jadikan tanganmu di tengkuk. Wala tabsutha kullal basti. Jangan pula tanganmu kau lebarkan selebar-lebarnya. Apa maksudnya? Jangan kau jadikan tanganmu di tengkuk, pelit, bakhil, kedekut, medit, getah basah. Wala tabsutha kullal basti. Jangan pula tanganmu kau lebarkan sampai semua kau kasih apapun kau tak punya. Jadi kita selalu diajarkan untuk mencari jalan tengah. La tajhar bi salatika. Kalau kau berdoa, kalau kau salat, jangan suara terlalu melengking. Wala tukhafit biha. Jangan pula terlalu hilang sampai tak bersuara. Wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah jalan pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Pertengahan menurut siapa? Bukan menurut akal kita, bukan menurut perasaan kita. Pertengahan menurut Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau pertengahan menurut dia, nanti anak-anak muda ini sholatnya cuma 3 aja. Kau sholat berapa? Maghrib aja Pak. Kenapa? Itulah yang pertengahan. Dan itu maksudnya pertengahan, tidak terlampau ekstrim kanan, tak pula terlampau ekstrim kiri. Kita disuruh untuk mengikut. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami tunjukkan kamu jalan pertengahan. Maka kita disuruh Allah jangan sampai ikut syuhun muta', sifat tamak, sifat rakus, sifat bakhil yang ditaati, diperturutkan. Hawa nafsu ini mesti dilawan. Zaman Umar bin Khattab ada seorang laki-laki yang tahu apa yang ada di balik dinding. Kalau datang tamu-tamunya, dia tahu apa yang ada niat dalam diri tamunya itu. Tahu dia yang gaib. Tapi dia tak Islam. Tak Islam. Jadi ditanya orang lah dia, apa amalanmu sehingga kau punya ilmu yang luar biasa ini? Jawaban dia satu, aku melawan hawa nafsu. Nafsuku mau makan, kulawan. Nafsuku mau minum, kulawan. Karena melawan hawa nafsu, maka dia tahu apa yang ada yang gaib-gaib. Walaupun dia tak Islam. Inilah dalil bahwa kalau kita tengok dari saudara kita agama lain, ada orang yang melakukan kontemplasi, mengikuti suatu model, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau pakai pakaian mewah, bisa dia tahu yang gaib-gaib. Nih, sudah ada pada zaman Umar bin Khattab. Maka kata Umar bin Khattab, ini orang mesti masuk Islam. Maka kemudian dia disuruh masuk Islam. Ketika dia disuruh masuk Islam, kasih aku waktu 3 hari. Dikasih dia waktu 3 hari. Setelah itu dia pun dipanggil. Gimana? Kau mau masuk Islam? Setelah aku renung 3 hari, maka aku ambil keputusan aku masuk Islam. Kenapa? Karena kulihat
Islam mengajakku melawan hawa nafsu sesuai dengan yang apa ada pada diri. Islam menyuruh kita melawan hawa nafsu. Kulu, makanlah. Tapi dalam Islam ada batasan. Bukan semua yang berkaki 4 itu halal. Kalau halal semua kaki 4, habislah meja ini. Washrabu, minumlah. Tapi bukan semua cairan itu halal. Innamal khamru, khamar, wal maisiru, judi, wal ansabu, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlamu, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuh, jauhi. Maka Islam mengajarkan kita untuk melawan apa yang ada di dalam ini. Kenapa Allah ciptakan, Pak Ustaz? Kan selalu orang berpikir begitu. Kenapa mesti ada sifat syuh itu dalam diri kita? Kenapa ada sifat tamak, bakhil, pelit, kedekut itu kenapa ada dalam diri kita? Sama juga dengan orang yang bertanya, kenapa Allah ciptakan babi kalau ternyata untuk diharamkan? Bedanya apa? Babi nampak, bakhil, pelit tak nampak. Berapa banyak orang memelihara babi dalam dirinya? Satu diciptakan Allah nampak, anjing, babi. Satu diciptakan Allah tak nampak, bakhil, tamak, pelit, kedekut. Diciptakan Allah dalam dirinya. Lalu kemudian kenapa diciptakan Allah kalau tidak untuk diikuti? Sama juga dengan ini. Kenapa diciptakan Allah kalau tidak untuk dimakan? Kira-kira apa jawabannya? Berapakah jumlah benua di dunia? A. 7, B. 6, C. 5, D. 4, E. 3. Kenapa dibuat jawaban yang salah-salah itu? Tujuannya untuk memilih. Ketika pilihan kita tepat, disitulah kita lulus ujian. Jadi kenapa Allah ciptakan ada binatang yang haram, ada yang halal? Disuruh Allah memilih. Ketika pilihan kita tepat, kita ikuti sunnah Rasulullah, kita ikuti firman Allah, berarti kita mendapat. Begitu juga dengan itu. Diciptakan Allah ada pilihan-pilihan. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang membersihkan dirinya, maka dia selamat. Membersihkan diri itu namanya man safa qalbuhu lillah. Safa. Anak-anak, apa arti sofa? Tempat tidur, Bu. Sofa artinya suci. Sofa, khud ma sofa, da'ma kadar. Ambil yang jernih, ambil yang bening, buang yang keruh. Khud ma sofa. Sofa artinya suci. Maka dari kata sofa inilah tasawuf. Tasawuf artinya ilmu mensucikan hati. Sekarang banyak orang tak mau pakai tasawuf. Jangan pakai tasawuf. Tasawuf ini sesat. Tasawuf mensucikan hati. Terus kita ngaji apa Pak Ustaz kalau tasawuf tak boleh? Kita kaji tazkiyatun nafs. Sama lah itu. Tazkiyatun nafs, pensucian hati. Orang banyak terjebak pada casing dan nama, padahal sampul isinya itu juga. Maka kita jangan sampai terjebak pada ini. Supaya mengerti kita substansi makna yang ada di dalam, kita sucikan diri dari sifat syuh dengan melatih diri 30 hari ini. Ini hari ke-21, 29 entah 30 nanti keluar dari Ramadan ini bersih kita dari sifat syuh, insyaallah. Ini ada beras 1 karung. Kita mau beras ini hanya dimakan oleh anak kita. Bahkan ada sebagian orang beras dia pun tak mau dia makan. Disimpannya beras dia. Lalu beras siapa dimakannya? Beras orang dimakannya. Syuh. Maka di bulan Ramadan, siapa yang tidak mau membagikan beras ini kepada orang lain, maka tak diterima puasanya. Beras yang dikasihnya ke orang lain itu disebut dengan nama zakatul fitri. Zakatul fitrah. Farada Rasulullah SAW zakatul fitri. Sa'an min tamrin, 1 sa' dari kurma. Ini semua apa? Karena ada rasa ingin memegang, menggenggam sampai tak lepas. Jadi kalau ada orang tidak mau membayar zakat fitrah, Pak Ustaz, Bapak tak bayar zakat fitrah, aku miskin Pak Ustaz. Tak ada apa-apa di rumahku Pak Ustaz. Saat dia berkata itu jam 6 sore pas azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada beras di rumah dia. Begitu diumumkan,
Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada saudara kita yang tidak bisa membayar zakat fitrah karena dia dalam keadaan miskin dan susah. Datang yang satu ngasih 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. 100 orang mengasih 3 kilo. Berapakah dia dapat? 300 kilo. Tadi jam 6 dia tak wajib bayar zakat fitrah. Jam 6 lewat 15 wajib langsung dapat zakat fitrah. Wajib langsung membayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dari sejak 6.15 itu dia berubah menjadi orang yang wajib membayar zakat fitrah. Hebatnya Islam. Dari orang yang tak wajib, tak punya apa-apa, malah berubah menjadi orang yang wajib membayar zakat fitrah. Kalau tadi tak ada dalam dirinya rasa sayang karena tak ada yang mau disayangi. Mau sayang apa? Duitnya tak ada, berasnya tak ada. Maka 15 menit kemudian datang sifat syuhnya. Kalau begitu yang punya sifat syuh ini orang yang berada atau orang yang tak ada? Orang berada. Fakir miskin tak ada sifat syuh. Hai fakir miskin, ada cinta harta dalam dirimu? Tak ada Pak Ustaz. Kenapa? Hartaku pun tak ada, kata dia. Jadi banyak orang mengatakan miskin itu ujian. Miskin itu ujian. Kaya itulah ujian. Karena orang miskin apanya mau diuji? Tak ada. Justru ketika punya harta itulah ujian. Banyak orang menganggap kesiannya, dia sedang diuji dengan kesusahannya. Sayangnya orang susah itu tak bisa menjawab. Kalau dia bisa menjawab, aku diuji dengan kesusahanku udah lama, aku lulus. Kau diuji dengan kekayaanmu sampai hari ini kau tak lulus-lulus. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Penyakit yang pertama adalah syuhun muta'. Yang kedua, hawa muttaba'. Hawa ini jasad. Jasad ini tak ada keinginannya. Kapan jasad itu baru punya keinginan? Ketika dia berjumpa dengan roh. Oh, jadi kalau begitu Pak Ustadz, jasad itu tak ada keinginannya? Tak ada. Saya tak percaya omongan Pak Ustadz. Kalau kau tak percaya, nanti ada orang meninggal, coba kau tanya, mau tak dia lontong sayur? Yang mau sarapan pagi itu ruh yang jumpa bersemayam dalam jasad. Kalau ruh sudah keluar dari jasad, tak ada hawa nafsu. Jadi kalau adalah anak-anak muda jamaah, saya Pak Ustadz mau menghilangkan hawa nafsu, bengkokkan jalanmu yang lurus. Kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh masih bersemayam dalam jasad mereka. Begitu ruh keluar dari jasad, selesai. Dah, kata setan, kau tak nggoda aku lagi, urusan udah selesai, kau udah mati kafir, kata dia. Setan pun ada batas kerja dia. Bukan setan tuh kerjanya unlimited, kami ada juga istirahat, kata setan. Maka yang kedua adalah hawa muttaba'. Hawa ini kapan munculnya? Ketika roh berjumpa dengan jasad, maka dia disebut tidak lagi jasad, tidak lagi ruh. Ini ruh. Belum berjumpa dengan jasad, namanya ruh. Berjumpa dengan jasad, ini namanya jasad. Tulang, daging, kuku, bulu, darah, sumsum, ini namanya jasad. Berjumpa roh dengan jasad, berubah namanya menjadi nafs. Makanya ketika Allah memanggil dia, tak dipanggil ya ayyuhar ruh, tak, ya ayyuhal jasad, tak. Tapi yang dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu ini ada 3. Ada nafsu ini bawaannya mau jahat aja, namanya nafsu ammaratum bisu. Nafs yang satu ini nafsnya baik aja, namanya nafsu mutmainnah. Yang satu ini tergantung SMS yang datang. Ada SMS datang pengajian, ayo mabuk-mabuk kita sebentar, oke. Ini namanya nafsu lawamah. Jadi kalau begitu berapa? 3 dalam diri kita nih. 1, sifatnya 3. Ada yang ammaratum bisu. Ada orang kalau ngobrol sama dia agak-agak 10 menit, menit pertama itu aja yang lurus otaknya, habis itu mulai sungsang, bengkok. Ini namanya ammaratum bisu. Tapi ada pula yang mutmainnah, tenang, baik, cakapnya sopan, pikirannya lurus, mutmainnah. Tapi ada pula yang tergantung
kemana angin, pucuk ru, kemana angin bertiup, ketika dia pergi. Nah, ini orang-orang yang seperti inilah yang perlu dipengaruhi. Banyak pengajian, ikut dia ngaji. Banyak iktikaf, ikut dia iktikaf. Balik iktikaf mabuk-mabuk sebentar, oke juga. Nah, ini na'udzubillah. Nafs, diri saya ini disebut dengan nafs. Ada jasadnya, ada ruhnya. Ruh berjumpa dengan jasad, maka diri saya ini nafs. Nafs itu ada keinginannya. Keinginannya namanya hawa. Maka keinginan yang ada dalam diri saya ini disebut dengan hawa nafsu. Itulah jadi bahasa Indonesia, hawa nafsu. Yang sebetulnya bukan hawa nafsu, hawa nafs. Hawa keinginan. Ada keinginan politik, ingin jadi RT, ingin jadi RW, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur, ingin jadi wali kota, ingin jadi presiden, ingin jadi sekjen PBB, ingin jadi Tuhan lama-lama. Keinginan hawa nafsu. Ini kalau terlalu lama duduk dimuliakan, diagungkan orang, naik puncak. Ada, itu namanya hawa nafsu politik. Ada pula hawa nafsu harta benda. Maka ingin satu, ingin dua, ingin tiga, ingin empat. Laukana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia ini punya satu lembah dari emas, gunung di sana, ada tanah landai, emas semua isinya. Apakah dia katakan cukup? Tidak. Dia akan minta, ya Allah, bisa tak minta satu lagi? Orang akan meminta terus. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia. Kalau ada yang mengatakan yang berat ini adalah ujian sakit, siapa bilang ujian sakit berat? Buktinya orang sakit di rumah sakit megang tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa bilang sakit itu? Buktinya dengan sakit dia megang tasbih. Waktu sehat itulah dia lupa kepada Allah SWT. Waktu sehat itulah dia lupa kepada Allah SWT. Siapa yang mengatakan miskin itu susah? Buktinya orang miskin banyak bersimpuh sujud di masjid. Banyak orang miskin ke masjid sampai 6 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha. Tidur di masjid. Tapi begitu dia kaya raya, mulai ke masjid seminggu sekali hari Jumat, itu pun waktu dah dengar qad qamati sholat, qad qamati sholat. Begitu agak kaya, agak tambah Allah sikit, mulai ke masjid setahun cuman sekali lagi, waktu pembagian daging Idul Adha. Karena daging dia mau ikut juga, tetap ngambil walaupun kaya, karena duit dia tak mau meleleh untuk beli daging hari itu. Saking kan parahnya penyakit hawa muttaba, mengikuti hawa nafsu. Ada hawa nafsu kepada perempuan, ada hawa nafsu kepada anak, ada hawa nafsu kepada harta. Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Ini perlu dipahami. Nah, banyak orang sekarang kalau sudah hijrah, sudah ikut pengajian, dianggapnya dia mau menghilangkan hawa nafsu. Nah, Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Islam menempatkan hawa nafsu pada tempatnya. Punya anak, tak ada Islam melarang kamu tak boleh punya anak. Nanti kalau kau punya anak kau akan lalai mengingat Allah. Silakan punya anak, tapi anak dididik. Waladun salihun yad'u lah, anak soleh yang mendoakan dia. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Doa siapa itu? Doa anak soleh. Perempuan, istri, Islam tidak melarang orang untuk menikah. Fankihu, nikahilah ma tabalakum, perempuan yang baik-baik. Minan nisa, nisa. Jelas di situ disebut yang boleh dinikahi itu nisa. Banyak sekarang menikahi laki-laki LGBT. Nauzubillah. Minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup berlaku adil, fawahidah. Islam tidak melarang. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Lalu yang dilarang itu apa? Hawa muttaba', mengikuti keinginan-keinginan yang ada dalam diri. Bagaimana cara melawan keinginan-keinginan ini Pak Ustadz? Melihat hakikat hawa nafsu. Maka kita disuruh ziarah ke kubur.
untuk menengok hawa nafsu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur, kamu dilalaikan oleh takasur. Takasur dari kata kasir. Takasur saling berbanyak-banyak, banyak harta, banyak duit, banyak emas, banyak perak, banyak jabatan, banyak kekuasaan, banyak pergaulan, banyak subscriber, banyak follower, banyak viewer, banyak jamaah. Sampai kapan kita suka berbanyak-banyak ini? Hatta zurtumul maqabir, sampai ke kubur. Dua makna hatta zurtumul maqabir. Yang pertama maknanya sampai kamu mati baru berhenti. Yang kedua, sampai dikubur pun tak juga berhenti. Sampai dikubur tak juga berhenti. Ada orang yang sampai dikubur tak juga berhenti. Ya, nanti kalau aku mati, tolong kau carikan batu nisanku itu emas 24 karat, biar orang tahu bahwa aku ini selevel di bawah Qarun. Yang ditunjukkannya adalah keangkuhannya, keegoannya, kehebatannya, kemuliaannya, kehormatannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallah, orang yang paling mulia bukan yang banyak hartanya, orang yang paling mulia bukan yang paling ganteng wajahnya. Standar kemuliaan dirubah ketika Islam datang. Dulu siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takut kepada Allah. Ketakutan itulah yang bisa menekan hawa nafsu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempatnya surga. Kenapa tempatnya surga? Nahan nafsa, karena dia melawan hawa nafsu. Kenapa dia melawan hawa nafsu? Khafa maqama rabbih, karena dia takut kepada Allah. Kenapa orang masuk neraka? Karena menurutkan hawa nafsu. Kenapa menurutkan hawa nafsu? Karena tak takut kepada Allah. Makanya target dari puasa ini adalah la'allakum. Khotib naik ke atas mimbar, apa pesan khotib? Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Doa yang diajarkan Nabi, Allahumma qsim lana min khasyatik, berikan rasa takut dalam hatiku. Ada khauf, ada khasyah, ada takwa. Tiga-tiga diartikan takut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takut. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, takut. Betapa miskinnya bahasa kita tak bisa mengartikan tiga kata yang berbeda. Takut, takut, takut. Khauf sekedar takut aja. Khasyah takut karena efeknya. Di sana ada razia, takut. Takut pada razia itu namanya khauf. Tapi khasyah takut pada razia karena efeknya. Kalau tak pakai helm sekian ratus ribu, kalau STNK BPKB mati sekian ratus ribu. Takut pada efeknya. Makanya khasyah digandingkan dengan ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut, sebenar takut kepada Allah itu adalah ulama, orang yang berilmu. Kenapa? Karena dia tahu efeknya. Kita ini kebanyakan hanya sekedar khauf, takut saja. Tapi orang yang berilmu, dia takut karena efeknya nanti akan dia terima di akhirat. Tak mau dia ambil duit subhat abu-abu. Kenapa? Karena dia tahu itu akan merusak dirinya, amal solehnya, anak cucunya. Sikit pun tak mau. Itu Pak Ustadz, dulu pernah kami bawakan ke rumahnya duit dalam satu perkara. Saya terlibat masalah Pak Ustadz, dibawa ke pengadilan. Kami mau supaya dia melencengkan hukum itu, kami bawakan duit ke rumah dia. Tak mau dia ambil Pak Ustadz. Kenapa? Dia bukan takut ditangkap KPK. Dia tak mau ini dia makan, dia kasihkan ke anaknya, lalu kemudian sepiring nasi berubah menjadi darah. Darah itu dari jantung naik ke otak, anaknya jadi jahat. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun, kadzibatin, pembohong, khati'ah, berbuat salah. Kenapa anak kita jadi pembohong? Kenapa anak kita suka buat salah? Karena gara-gara setetes darah yang kita masukkan ke dalam mulutnya melalui sepiring nasi, lontong sayur, nasi uduk, nasi lemak, ayam penyet, ayam patah, ayam mati.
Pempek jangan sebut, kita sedang di Palembang. Inilah yang membuatkan orang takut itu. Kenapa? Karena dia tahu efek yang akan dia terima. Dikasihnya makanan haram, masuk ke dalam mulut anak bininya, berubah menjadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka. Tempat di sana cuma dua, alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar. Maka kalau sampai ada di badan kita ini yang haram, di mana kita mau bawa? Pas mau masuk ke dalam surga, berbunyi detektor surga, tet, haram. Mau masuk ke airport, walaupun Habib Mahdi sudah mengatakan, ini Ustaz Abdul Somad mau balik ke Pekanbaru, kata petugas nggak bisa Pak. Kenapa? Ada kami tengok setelah X-ray pintu, nampak kami ada merah di kantongnya, tengok jarum pentol. Gara-gara jarum pentol tak bisa masuk pesawat. Jarum pentol, berapa persen dari berat tubuh kita jarum pentol? Kecil, tak bisa masuk. Bagaimana kalau nanti di pintu surga berbunyi dia tet, kau tak bisa masuk. Kenapa? Karena yang halal cuma 10 kilo aja, yang lain ini haram semua. Singgahlah kau sebentar di tempat pencucian laundry, dia obok-obok di sana. Padahal pagi petang siang malam doa, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Adrakna salaf, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kami berjumpa dengan kalangan salaf. Kalangan salaf adalah sahabat, tabi'in, tabi'in 300 abad, 300 tahun pertama. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga, salaf. Kami berjumpa dengan salaf. Kalangan salaf tidak menganggap sholat, puasa, baca Quran itu sebagai ibadah. Bagi mereka itu hanya sebagai perbuatan sehari-hari saja. Ibadah itu apa? Ibadah menjauhkan diri dari yang haram. Hari ini orang menganggap sholat adalah ibadah, puasa adalah ibadah, zikir adalah ibadah, dan yang haram-haram ditelannya juga. Karena kalau cerita tentang masalah ibadah, berapa banyak yang ahli taat, berapa banyak yang ahli sholat sunat, berapa banyak yang ahli sedekah masuk neraka. Gara-gara apa? Karena mengambil harta orang dengan cara batil haram. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, datang menghadap Allah, sholatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak. Ini orang ahli ibadah. Tapi ternyata yang dia zalim, yang dia aniaya, datang juga menuntut, meminta kepada dia, ukhidat hasanatu, diambil puasa sunatnya, diambil sedekahnya, diambil hajinya, diambil umrahnya, semua hilang gara-gara makan haram. Di bulan Ramadan, jangankan yang haram, yang halal pun kita tak makan. Buktinya mana? Tak ada air putih. Air putih halal. Tidak ada satupun mazhab yang mengharamkan air putih. Tapi di Palembang air putih pagi subuh ini haram. Haram. Kalau selama di bulan baik 30 hari yang halal saja bisa kau tahan, apalagi 11 bulan ke depan, insya Allah yang haram dan yang subuhat pun bisa ditahan. Minuman halal, makanan halal, istrinya halal, halal semua. Ada label halal dari MUI, tapi tak mau dia. Kenapa? Karena dia dididik untuk menjaga diri dari yang halal. Begitu Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, jangan ikut syuhud muta', hawa muttaba'. Yang terakhir, yang ketiga, i'jabul mar'i binafsihi. Ini yang membinasakan yang ketiga. I'jab dari kata ajib. I'jabul mar'i, seseorang yang terlalu mengagumi dirinya, binafsihi, itu akan menjerumuskan dia ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Salasun muhlikatun, 3 yang membinasakan. Yang ketiga adalah i'jab, mengagumi diri sendiri. Wa kharaja ala qaumihi bizinatihi, kalau dia keluar dari rumahnya berjumpa orang, dibawanya perhiasan-perhiasannya, dan ketika dia bawa perhiasannya, dia dengar ada orang bercakap, ya laita lana misla ma utiya Qarun, andai kami punya banyak perhiasan macam punya Qarun. Disitulah dia merasakan euforia, kebahagiaan yang luar biasa. Kalaulah sepatu kami macam sepatu bapak itu yang lalat terpeleset,
Berapa banyak orang sekali berdiri 100 juta, sepatu 10 juta, celana 7 juta, baju kaos, sempaknya aja 25 juta. Bayangkan, ini ke atas, jam, cincin, sebentar-sebentar. Untuk apa itu semua? I'jabul mar'i binafsi. Dan sekarang itu dipertontonkan melalui channel-channel khusus. Ada channel di YouTube itu channel ceritanya zina aja. Kapan kau berzina pertama kali, cuman rasanya berzina pertama kali. Ada channel YouTube itu ceritanya mabuk aja. Apa yang paling memabukkan, apa yang mabuknya paling enak, kau ingin matinya dalam keadaan mabuk atau cumana ada. Ada channel itu ceritanya tentang ijab aja, ijab. Di tengah anak fakir miskin tak bisa sekolah, di tengah anak yatim tak bisa masuk sekolah, mesti berdagang berjualan, di tengah orang duafa tak bisa makan, disitulah dia membanggakan harta miliknya. Ijabul mar'i binafsi. Dari mana bapak bisa dapat harta yang melimpah ruah ini? Apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Itu karena ilmu saya, itu karena manajemen bisnis saya, itu karena perbuatan saya. Maka Allah Subhanahu wa taala tak suka melihat orang yang terlalu mengatakan aku. Kita menghilangkan keegoan, semuanya kita katakan punya Allah. Punya siapa ini? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Punya Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah. Berapa kali itu kita katakan Allahu akbar kabira, kau kecil, walhamdulillahi katsira, kau tak layak dipuji, wa subhanallahi bukratan wa asila, yang suci cuma Allah, kau kotor, najis. Wajjahtu wajhiya, sekarang kau tidak menghadap kepada makhluk, kau menghadap kepada Allah. Lilladzi fataras samawati, bukan kepada penguasa tapi yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, condong kepada kebenaran. Musliman, berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak sekutukan engkau ya Allah dengan hartaku, dengan jabatanku, dengan kekuasaanku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kadang kita tak sempat merenungkan makna iftitah itu, karena kita membaca iftitah itu pas macam mengulum goreng pisang panas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika. Allahu akbar. Nah, imam pula. Kita udah pelan di belakang. Jadi payah saya Ustaz Somad. Saya udah ikut ceramah Ustaz, pelan-pelan saya baca di pangkat. Inna salati. Imam saya pula Valentino Rossi gitu. Gitu. Nah, imam begitu dikritik, Pak Imam, kok cepat betul? Kau baru masuk Islam, lambat kau baca ayatnya gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ijabul mar'i, ini luar biasa. Ini penyakit-penyakit ini luar biasa. Akulah ustadz yang paling hebat. Akulah yang follower, subscriber YouTube-nya 2 juta. Kata siapa itu? Kata Abdul Somad. Akulah yang Instagramnya 5 juta. Itu pun yang baru, yang lama hilang 9 juta katanya. Akulah yang FB-nya hilang lenyap katanya. Siapa yang bisa menghilangkan itu? Kawan-kawan tak ada yang menasehati. Kita sendirilah menasehati diri kita. Pergi ke kubur, tengok liang lahat. Ada orang meninggal dunia, masuk kita ke dalam, izin. Pak, mana keluarga? Boleh saya masuk ke dalam? Masuklah, kami pun takut. Kau masuk. Pegang jenazah itu, masukkan ke dalam, hadapkan wajahnya ke dinding, bukakan kain penutup kafannya, buka itu benang-benang tali-tali yang mengikat, hadapkan, tempelkan ke liang lahat. Kalau tidak pakai keranda, tempelkan hidungnya ke liang lahat, letakkan tanah-tanah bulat ke tengkuknya. Pulang kita nanti ke rumah, kita pegang bantal kita. Oh lah bantal, kau berubah menjadi tanah bulat nanti. Kalau perlu robah bantal jadi tanah bulat. Praktek sekarang, tidur di tepi dinding, tempelkan hidungmu ke dinding, seolah-olah beginilah nanti aku akan mati menghadap Allah. Mana arah kiblat? Nih, tidur di hotel, nampak mana arah kiblat? Nih, pas tepi dinding, tempelkan. Beginilah nanti aku akan mati. Bismika Allahumma ahya wa amut. Besok pagi terbuka, masih di hotel, alhamdulillah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Besok pagi terbuka, masih di rumah, alhamdulillah. Berarti kasih Allah ibadah. Sampai masanya besok pagi terbuka,
yang tanya sudah lain. Marrabbuka. Disitulah kita baru sadar bahwa sebenarnya yang selama ini kita jalani ini hanya mimpi saja. Begitu mata terbuka, marrabbuka kata dia, barulah kita sadar bahwa kita selama ini hanya mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat negara, mimpi menjadi orang yang dikagumi alam semesta. Mimpi akan berakhir, mimpi ada euforianya. Berapa banyak orang bermimpi tersenyum, mimpi tersenyum, mimpi jadi orang kaya. Berapa banyak orang mimpi menangis, tersedih, basah bantal. Mimpi apa kau tadi? Mimpi aku mati. Terus alhamdulillah cuma mimpi. Tapi ada saatnya kita terbangun, terjaga. Idzas sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air laut dinaikkan. Wa idzal quburu bu'sirat, yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Barulah dia sadar. Mana i'jabul mar'i binafsihi. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Puncak dari kesombongan, i'jab, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Bagaimana cara Allah mematikan dia? Hanya dengan tersedak air laut masuk ke dalam paru-paru. Tidak mungkin air mau masuk ke dalam paru-paru. Itu maka anak-anak dilarang ngomong sambil minum, jangan cakap, nanti masuk ke dalam. Tersedak, sakit. Sakit. Kenapa? Karena Allah ciptakan paru-paru menolak air. Dia hanya nafas saja. Kalau masuk ke dalam, sakitnya minta ampun. Yang masuk ke dalam paru-paru Fir'aun itu bukan air sungai Musi, air laut merah, asin. Kalau mau tahu merasakan sakitnya mati Fir'aun, balik dari sini ambil air garam. Jangan masukkan sekarang, nanti habis azan maghrib. Masukkan sekarang. Masukkan. Masuk ke saluran. Dikasih Allah ada saluran ini. Ada saluran nafas yang tidak mungkin air masuk ke paru-paru. Ada saluran nafas yang ada saluran minuman. Yang tahu itu siapa? THT, spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Terus paket luar biasa. Siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang mengatakan paling gagah, paling perkasa. Ternyata cara Allah mematikannya sangat hina. Hanya dengan air yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Mati yang biasa. Coba kalau Fir'aun itu matinya disambar petir, keren kan? Kenapa Fir'aun mati? Buang, sambar petir. Gagah, jantan. Ini matinya tersedak. Mati batu. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Itulah puncak dari kehidupan. Berkuasa 400 tahun. 400 tahun. Sampai-sampai dia bertanya. Apa kata dia? Ailahun ghairi. Apakah? Ilahun, Tuhan. Ghairi, selain aku. Ailahun ghairi. Adakah Tuhan lain selain aku? Ditanyanya rakyatnya. Adakah Tuhan lain selain aku? Tak ada, kata mereka. Kaulah Tuhan. Namanya Namruz. Apa yang dilakukan Allah kepada dia? Dikirim Allah nyamuk. Masuk ke dalam. Masuk ke saluran sampai ke otak. Digigit nyamuk itu otaknya. Cuman memukul nyamuk dalam otak. Kalau nyamuk di otak-otak bisa kita selesaikan. Nyamuk dalam otak. Pukulnya tak juga hilang, pukul diambil martel tak juga, diantukkannya gerining, mati. Namrus. Orang-orang yang ijab itu, orang-orang yang terlalu kagum pada dirinya itu, matinya mengenaskan, matinya mengerikan. Tokoh-tokoh dunia, cobalah tengok. Dari mulai Mustafa Kemal Atatürk, dari mulai yang menggantung Umar Mukhtar, Mussolini, dari Italia, gagah perkasa, matinya mengerikan, dikudeta oleh rakyatnya sendiri, mereka gantung ramai-ramai. Rata-rata orang-orang sambung. Hitler yang mengatakan tak ada Tuhan, gagah perkasa, mati bunuh diri. Mati dalam kesepian, mati dalam kesendirian, mati dalam kengerian. Kenapa? Karena Allah ingin menghinakannya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah ada sifat i'jabul mar'i binafsi. Jadi kalau ada orang sholatnya rajin, puasanya banyak, zikirnya luar biasa, tapi kalau udah ngomong sama dia, susah kita.
Saya bisa berjalan sama Ustaz Ali, sama Habib Mahdi, dengan sahabat-sahabat Mas Furoh, banyaklah kawan-kawan para habaib di Palembang ini. Karena saya tak ketemu ada sifat itu dalam diri mereka. Andai adalah itu dalam diri mereka, misalnya pas ngomong, ada jenis manusia ini, kalau kata pepatah Melayu, tinggi sebenang. Benang itu kan, benang tipis kan, benang. Dia mau tinggi walaupun sebenang. Kau tinggi kau berapa? 170 cm. Aku 107, sebenang. Sikit aja jadilah. Sikit pun jadilah. Aku dulu waktu masih muda, itu kalau bawa sepeda motor tuh larinya 120. Aku 120 sebenang. Sikit pun jadilah. Ini orang susah kita mau mengalahkan. Saya bisa berjalan sama orang kalau kecepatannya sama sama saya. Kalau saya 70, dia 70, bisa kita jalan. Enak ngobrol. Tapi kalau udah saya 70, naik kap 70, dia 120, saya tak terpanggil saya lagi. Udahlah, baiklah kau dulu. Apalagi rem dia blong pula kan. Dah. Apa remnya? Remnya adalah agama. Berawal dari kekaguman diri, setan datang memesongkan, membelokkan jalan, maka jauhlah kita. Kawan yang baik adalah kawan yang mau menegur kita. Hati-hati kau somat, ini popularitas nih ngeri. Hati-hati, biasanya yang habib-habib, ulama-ulama yang tua-tua mengingatkan. Ada yang segan ngomong langsung, mereka WA kan. Ada kirimkan tausiah orang lain. Saya paham, niat dia supaya apa? Jangan sampai kita jadi Fir'aun, jangan sampai kita jadi Namrus, jangan sampai kita jadi, ada ulama besar. Ketika dia sudah sampai pada puncaknya, hebat, ngeri, tinggi di atas kekuasaan. Kalau dia berjalan, di belakang dia 70.000 orang. Umurnya baru 37 tahun. Abu Hamid Al-Ghazali. Jabatannya waktu itu diangkat oleh Nizamul Malik, Nizamul Muluk, Nizamiyah, jadi rektor. Tak ada orang yang lebih alim daripada dia. Semua ilmu ada di kepalanya. Dari mulai usul fikih sampai filsafat. Dari mulai Quran, hadis, sunnah sampai tasawuf. Ada di kepala dia. Tapi kemudian apa yang dia lakukan? Ditinggalkannya itu semua, pergi dia uzlah 11 tahun di tepi menara Masjid Umayyah di Damaskus, Suriah. Sampai akhirnya dia hilangkan sifat keangkuhan dan kesombongan itu. Ada pula ulama besar, kalau dia berjalan, semua orang datang mencium tangannya, memuliakan dia. Masuk dia ke dalam WC, ditutupnya pintu WC, diambilnya brus, dimasukkannya tangannya mencuci lubang WC. Tangan kau yang dicium-cium orang, tangan kau yang dimuliakan orang, disinilah letaknya. Kau bukan apa-apa, kau hanya seperti makanan, datangnya bersih, datangnya bagus, keluar jadi kotoran. Kau pun sekarang bersih, bagus, nanti kau akan menjadi sampah dimakan cacing tanah. Kita menyadarkan diri kita sendiri, karena kalau tidak, kita akan menjadi orang yang euforia, berbahagia sesaat. Salasun muhlikatun, 3 yang membinasakan, syuhun muta', hawa muttaba', ijabul mar'i binafsihi. Bakhil, kikir, tamak, diikuti, hawa nafsu dipeturutkan, merasa kagum dengan diri sendiri. Kalau ada itu pada diri, siap-siaplah binasa. Insyaallah kajian subuh ini menyelamatkan kita semua insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.